السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini, dan mempertemukan kita di bulan yang dimuliakan, yakni di bulan Muharram. Walhamdulillah. Dan mungkin ada di antara jemaah yang sudah mulai berpuasa pada hari ini. Nah, memang ada silang pendapat yang kita lihat, bahwasanya hari ini ada yang mengatakan masih tanggal 8. Nah, adapun Kementerian Agama setahu saya itu sudah menetapkan, dan ini sudah masuk tanggal 9. Nah, sudah masuk hari Tasu'ah. Nah, tapi sekarang nah, saya bilang hari ini sudah tanggal 9. Nah, yang jelas besok 10 dan kemarin 8. Iya. Nah, iya. Namun jemaah sekalian, hal itu tidak perlu dipersoalkan. Iya. Apakah hari ini tanggal 8 atau 9 itu tidak perlu dipermasalahkan. Nah, sebab para ulama itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, semakin banyak kita berpuasa semakin baik. Iya. Sebab itu masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Nah, kalau ada yang sudah mulai berpuasa hari ini, walhamdulillah. Yang mulai puasa kemarin juga alhamdulillah. Kenapa? Itu puasa Senin. Iya, hari diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyukai amalan beliau diangkat kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, puasa hari ini sudah masuk tanggal 9. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la sumanat tasi'. Seandainya saya masih hidup tahun depan, niscaya pasti beliau akan berpuasa pada tanggal 9. Nah, besok tanggal 10. Iya, keutamannya kita sudah tahu. Kata Nabi, ahtasibu Allah an yukaffira sanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah itu akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Puasa tanggal 11 hari apa? Rabu. Nah, itu juga bagus. Ya, sebagai bentuk penyelisihan terhadap kaum Yahudi. Nah, mau puasa hari Kamis bagus lagi. Iya, sebab Senin dan Kamis juga hari diangkatnya amalan. Nah, pokoknya pekan ini pekan yang menakjubkan. Iya.
tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi itu tidak perlu dipersoalkan. Naam, apakah ini sudah tanggal 8 atau tanggal 9? Yang jelas kita berpuasa 2 atau 3 hari, kena itu tanggal 10. Iya, kena itu tanggal 10. Nah, salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengan juhud dan kesungguhan beliau menyebarkan Islam sehingga dikenal dan dipeluk oleh sejumlah manusia hingga dengan detik ini. Dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini, di petang hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam Riyadhus Shalihin, buku atau kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Abu Zakaria. Kita masih di bab sidq dan ini adalah penghujung bab as-sidq. Naam, yakni sudah masuk di hadis yang ke-6 di bab as-sidq dan masuk di hadis 59 mulai dari awal. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat yang mulia, kunyahnya adalah Abu Khalid. Naam, namanya adalah Hakim bin Hizam. Naam, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Naam, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqah. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqah, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli, disebutkan dengan al-bay'ani. Naam, bil khiyar, dan mereka masing-masing memiliki pilihan. Masing-masing memiliki pilihan. Malam yatafarraqah, sepanjang keduanya belum berpisah. Sepanjang keduanya belum berpisah. Nah, ini semakna dengan riwayat dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini adalah muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar." Ketika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka keduanya itu masing-masing boleh memilih. Naam, malam yatafarraqa wa kana jami'a, sepanjang mereka belum berpisah dan masih di majlis tersebut. Naam, fa in sadaqa, kalau keduanya jujur. Naam, wa bayyana, dan keduanya saling menjelaskan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi transaksi jual beli yang mereka lakukan. Wa in kadzaba, kalau keduanya berdusta, keduanya berbohong, wa katama, dan saling menyembunyikan,
muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan tercabut keberkahan dari transaksi jual beli mereka. Nah, Imam Nawawi memasukkan ini dalam bab as-sidq, ya, sebab di dalamnya ada kalimat fa in sadaqah, kalau keduanya jujur. Bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqah. Iya. Penjual dan pembeli itu masing-masing boleh memilih. Maksudnya apa? Penjual itu boleh memilih apakah ia jadi menjual barangnya atau tidak. Dan si pembeli juga boleh memilih apakah ia jadi membeli atau tidak. Nah, sepanjang mereka masih belum berpisah, sepanjang mereka masih dalam satu majelis, meskipun waktunya lama. Nah, meskipun waktunya lama, sepanjang belum ada kesepakatan, ya, antara kedua belah pihak apakah jadi menjual atau jadi membeli, ya, maka sepanjang itu pula, ya, mereka, ya, masih punya opsi, masih punya pilihan apakah jadi membeli atau jadi menjual. Nah, taib. Fa in sadaqah, kalau keduanya jujur, penjual dan pembeli. Nah, maksudnya keduanya jujur, penjual mesti jujur menjelaskan itu barangnya apakah ada cacatnya atau tidak ada. Nah, apakah ada cacatnya atau tidak ada. Nah, dan lebih wajib lagi ketika si pembeli menuntut, menanyakan apakah ini barang buatan lokal atau buatan apa selain lokal, atau impor. Nah, sebab saya lihat banyak sekarang barang, iya, apalagi kita di sini Indonesia, tukang duplikat. Iya, ada saya lihat merek baju Yves Saint Laurent, iya, kalau tidak salah namanya, itu Paris kalau tidak salah itu sudah banyak duplikatnya di mana-mana. Nah, kalau aslinya bajunya hampir sejutaan, ini dijual cuman 100.000 tiga. Nah, ya kan banyak begitu ya. Iya, mereknya Yves Saint Laurent. Nah, kalau pembeli menanyakan ini asli dari Paris, iya, atau asli dari Padang, maksudnya Padang Sapa. Nah, penjual mesti menjelaskan. Iya, penjual mesti menjelaskan, kecuali kalau penjualnya tidak tahu. Iya, sebab bisa jadi penjualnya cuma orang suruhan. Iya, kamu jual baju ini, tidak pernah diberitahukan sama pemilik. Ya, dia cuma boleh bilang, ya saya tidak tahu, saya cuma disuruh menjual. Nah, tapi kalau dia tahu, dia mesti menjelaskan, ini cuma mereknya doang. Nah, dia mesti menjelaskan seperti itu, supaya pembeli itu tenang dan nyaman. Oh, yang saya beli ini memang demikian keadaannya. Nah, ini berlaku untuk seluruh barang, bukan cuma baju. Iya, semua barang. Dan ini juga berlaku untuk pembelian offline atau online. Ya, sebab saat ini subhanallah dengan kemajuan teknologi, ada penjualan offline, ada penjualan online. Nah, offline masing-masing ketemuan. Nah, online ya kita tahulah, iya, main call, main chatting dan seterusnya. Nah, itu masuk semuanya. Nah, apakah akadnya itu dengan lafaz atau tanpa lafaz? Iya, paham ya maksudnya? Kalau lafaznya ya, saya mau jual ini, kan begitu. Iya. Oh iya, saya mau beli ini. Itu pakai lafaz atau tidak pakai lafaz, tidak pakai ucapan, langsung ambil.
dia juga bilang selesai. Iya, kayak di apa itu? Alfamidi, Indomaret dan seterusnya. Iya, kadang kita cuman cek sudah. Nah, tapi sekarang sudah ada kemajuan. Mereka dituntut untuk memperlihatkan pelayanan yang profesional. Mesti disapa dengan senyum, salam, dan apa yang ketiga itu, kemudian ditawarkan yang lain-lain dan seterusnya. Nah, semua bentuk-bentuk tersebut masuk dalam hal ini. Nah, kalau pembeli menanyakan ini barang bagaimana? Nah, kalau itu barang demikian, jelaskan bahwa itu demikian. Nah, yang paling riskan yaitu barang yang punya tanggal expired. Iya, apalagi bentuknya makanan, itu paling riskan sekali. Nah, itu dia mesti tanyakan kepada pihak penjual. Nah, dan yang kita sayangkan, para penjual itu banyak memasang label barang yang sudah dibeli itu sudah tidak dapat dikembalikan. Nah, memang al-muslimuna ala syurutihim, malam kaum muslimin itu mesti dipenuhi persyaratannya. Sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, hal itu boleh dengan catatan. Barang yang diterima betul-betul barang dalam kondisi yang bagus. Dan penjual mengetahui seluk-beluk barang, tidak ada cacat sama sekali. Nah, tapi manakala ada cacat, ada hal yang tidak diinginkan, itu tidak berlaku itu. Nah, itu bisa merugikan kaum muslimin. Nah, sebab manakala kita membeli barang dan kemudian barang tersebut ternyata cacat, tidak layak pakai, tidak bisa dipakai dengan kondisi yang maksimal, itu merugikan kaum muslimin. Dan itu terlarang dalam jual beli. Nah, jual beli saling ridho. Nah, saling ridho. Kapan salah satunya tidak ridho, tidak jadi transaksi. Nah, penjual tidak ridho, tidak jadi transaksi. Pembeli tidak ridho, tidak jadi transaksi. Nah, baik. Dan jemaah sekalian, di sini Nabi SAW menjelaskan kalau mereka jujur, wabayana, dan menjelaskan, nah, maka burika lahuma fi bai'ihima, penjualan dan transaksinya itu pasti akan mendapatkan keberkahan. Nah, pasti akan mendapatkan keberkahan. Dan berkah maksudnya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, adalah kasratul khair, wa subutiha. Yang namanya berkah itu adalah banyaknya kebaikan. Mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan tetapnya kebaikan tersebut. Nah, tetapnya kebaikan tersebut, banyak kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Nah, dan syariat tidak memandang keberkahan itu adalah dari banyaknya keuntungan. Bukan itu pandangan syariat. Nah, bukan itu pandangan syariat yang mengharuskan bahwa yang namanya berkah itu adalah banyak keuntungan. Bukan itu. Nah, tapi yang menjadi pandangan syariat adalah tatkala mereka melakukan penjualan, transaksi, yang penjualan dan transaksi tersebut sesuai dengan syariat dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu yang akan diberkahi. Bukan semata-mata karena keuntungan. Nah, karena ini yang banyak dilalaikan jemaah sekalian. Ini yang menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Nah, padahal sebenarnya kalau seseorang mau jujur dan menjelaskan, subhanallah, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat itu akan lancar. Keberkahan di dunia, sebagai contoh, seseorang yang menjual barang, barang A, keuntungannya mungkin tidak seberapa, mungkin 0,5%. Nah, tapi dia jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, dan pembeli
ketika mengecek dan memakai barang tersebut sesuai dengan penjelasan si penjual, itu timbul kepuasan batin dari pembeli, dan secara tidak langsung pembeli ini itu akan menjadi juru iklan. Dia akan menyampaikan kepada orang lain. Dia akan sampaikan, kalau ada kawannya, sahabatnya, keluarganya, koleganya, tetangganya yang mau beli sesuatu, dia akan sampaikan, beli di tempat A saja, tempat ini saja. Barangnya bagus. Garansinya ada. Nah, dia akan menyampaikan kepada yang lain. Nah, ini akan menyebabkan perdagangan itu lancar. Meskipun keuntungan sedikit, tapi perdagangannya lancar, ini jauh lebih baik. Nah, sebaliknya, kalau barangnya cacat, atau barangnya stok lama, lalu dia mengatakan ini, paling barunya ini. Nah, kalau di pasar, subhanallah, ditanya ikan, ini ikan, baru itu. Padahal maksudnya baru dikeluarkan dari tempatnya. Nah, itu ucapan yang penuh dengan khilah. Harusnya dijelaskan, atau antum tanya dengan tegas, baru apa? Nah, ini baru ikannya. Mata ikannya sudah mau keluar semua masih dibilang baru. Nah, akibatnya apa jemaah sekalian? Dan saya paling sering kena yang seperti itu. Sebab jujur saya tidak tahu mana ikan baru, mana ikan lama. Kalau istri sedang sakit, kita yang ke pasar, kita tunjuk saja yang mana yang baru. Ini sudah bungkus pulang. Sampai di rumah istri ngomel. Kenapa beli yang kayak begini? Ya ampun, mana saya tahu. Dia akan bilang baru. Nah, akhirnya apa? Istri kan tanyakan di mana belinya? Di los ini. Jangan sekali-kali beli tempat situ. Kasih tahu tetangga, jangan beli di situ. Itu kan memutuskan mata rantai rezeki. Meskipun nantinya besok atau kapan lusa dia kemudian tobat, sadar, lalu menjual ikan yang baru, orang sudah terlanjur tidak percaya. Nah, dan ini modal paling utama jemaah sekalian. Ingat, Nabi SAW ketika pertama kali berdagang dan terus berdagang dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, apa modal utama beliau? Jujur. Beliau tidak punya modal. Nah, sampai beliau dipercaya oleh Khadijah bintu Khuwailid. Bayangkan, dipercaya. Nah, kenapa? Sekali antum jujur, antum akan dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, meskipun memang pahit, kadang orang yang jujur memang subhanallah, banyak mendapatkan tantangan dan masalah. Kan begitu. Hidup di zaman yang serba penuh fitnah ini kadang mendapatkan tantangan dan masalah. Tapi kalau anda tetap punya prinsip, keberkahan akan menghampiri anda. Nah, tadi keberkahannya di mana? Di dunia. Keberkahan di akhirat, subhanallah, banyak. Bukankah Nabi SAW yang bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berlaku jujur, sebab kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-35, dari 10 amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut, ayat ke-35 dari surah Al-Ahzab, di antaranya adalah as-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur. Apa ujungnya ayat? A'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini janji Allah dan Rasulnya terhadap mereka yang menghiasi dirinya dengan kejujuran jemaah sekalian.
termasuk di dalamnya jujur dalam transaksi jual beli. Nah, dan di antara hal selain daripada transaksi jual beli yang bisa mendatangkan keberkahan, kadang Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan itu pada tempat. Nah, seperti misalnya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada manusia. Pada manusia dan perbuatannya. Seperti misalnya Nabiullah Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan Nabiullah Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Dalam surah Maryam di ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Nabiullah Isa itu beliau Allah jadikan untuk beliau keberkahan dimanapun Nabiullah Isa itu berada. Dimanapun Nabiullah Isa berada. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan makna keberkahan pada diri seseorang. Pertama, seseorang itu dikatakan berkah sesuai dengan ayat tersebut, mualliman lil khair. Dia senantiasa mengajarkan kebaikan. Dia senantiasa mengajarkan kebaikan kepada siapapun yang ia temui. Nah, dan mengajarkan kebaikan jemaah sekalian tentunya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Nah, makanya jemaah sekalian, tatkala kita mendapatkan nasihat, fawaid, ayat, hadis, mungkin dikirim melalui media sosial, teruskan. Nah, supaya manfaatnya bukan cuma antum yang dapat, tapi dirasakan juga oleh orang lain. Dan kalau orang lain mengamalkan apa yang disebutkan di situ, antum akan dapatkan pahala juga dari situ. Nah, mualliman lil khair, dengan catatan yang kita sebarkan itu kita sudah periksa dengan baik, memang berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, kemudian yang kedua, da'iyan ilallah, senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kata Imam Ibn Qayyim adalah muraggiban fihi, senantiasa memotivasi untuk hal tersebut. Dan yang keempat, muraggiban ila ta'atihi, memotivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang ingin menjadi keberkahan. Nah, lakukan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tersebut. Itu makna wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nah, dan keberkahan itu bisa hilang dari sesuatu. Itu disebabkan ia melanggar apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan keberkahan. Nah, di dalam jual beli, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in kadzaba wa katama." Kapan keduanya berdusta? Nah, kapan keduanya berdusta? Ini kedustaan dalam hal jual beli sudah sampai kepada titik yang memprihatinkan di zaman kita ini. Nah, sudah sampai pada titik yang memprihatinkan. Kadang barang tersebut memang adalah barang yang lama, tapi kemudian dipoles dan diberi label baru. Ini musibah. Nah, wakatama. Nah, saling menyembunyikan. Dia tidak sebutkan aibnya. Maka muhikat barakatu baihima, pasti akan tercabut keberkahan daripada jual beli tersebut. Nah, dan keberkahan juga bisa tercabut dari jual beli manakala seseorang itu menjadikan sumpah
sebagai alat penglaris. Sumpah sebagai alat penglaris. Iya, biasa dengar ya. Orang bersumpah. Iya, biasanya yang saya sering dengar orang Makassar. Nah, ini barang-barang itu. Iya, ada model sumpahnya orang Makassar itu. Iya. Dia bilang apa itu? Kanda-kanda lah, Kak. Nah, kanda-kanda lagi ini barang-barang. Nah, tapi maksudnya itu dia bersumpah. Iya. Dia bersumpah bahwa ini adalah barang begini. Nah, jangankan sumpah yang dusta. Iya, sumpah yang dusta sudah diketahui dosa besar. Sumpah yang jujur saja itu hukumnya makruh. Iya. Hukumnya makruh kalau itu dipakai sebagai penglaris. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, "Na'am al-halifu munafiqatun lis-sil'ah." Al-halifu, sumpah itu bisa melariskan as-sil'ah, barang dagangan. Iya, itu sumpah bisa melariskan barang dagangan. Iya, mumhiqatun lil barakah, tapi menghilangkan keberkahan. Iya, menghilangkan keberkahan jemaah sekalian. Nah, makanya yang para pedagang ini, saya tahu di sini ada yang pedagang. Nah, hindari hal-hal tersebut. Iya, hiasi perdagangan Anda dengan kejujuran. Iya, jangan bersumpah. Nah, dan penuhi perdagangan Anda dengan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan mendapatkan keberkahan. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama. Pelajaran yang pertama, fadlus sidqi wal hasu alaih. Iya, keutamaan jujur dan motivasi untuk jujur. Nah, hadis ini itu memuat keutamaan daripada kejujuran dan motivasi untuk berada di atas kejujuran. Nah, pelajaran yang lainnya atau pelajaran yang kedua, dhammul kadhibi wa tahdhiru minhu li'annahu sababan lidhihabil barakah. Tercelanya kedustaan. Tercelanya dusta dan peringatan akan bahaya dusta. Sebab itu adalah penyebab hilangnya keberkahan. Nah, kemudian jemaah sekalian, wujubu idharil aib fi sil'ati wa hurmati ikhfa'iha. Nah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita wajib menyebutkan aib, cacat pada barang yang dijual. Dan haram menyembunyikan hal tersebut. Nah, fa idza dhahara al-aib kana lahu min al-khiyar fi faskhil bay'. Kalau nampak jelas ada aib, ada cacat, maka keduanya itu masih punya pilihan. Masih punya pilihan. Pembeli masih boleh memilih apakah dia jadi membeli atau tidak. Dan penjual juga demikian. Penjual tidak boleh memaksakan kehendaknya. Nah, kalau memang itu ada cacat dan aib. Nah, kecuali kalau cacat dan aib tersebut atau rusak tersebut terjadi pasca barangnya dipakai. Nah, pasca barangnya dipakai itu tidak berlaku. Sebab itu namanya kelalaian pemakaian. Apa istilahnya itu? Human error. Ini. Nah, kita belajar juga bahasa Inggris di sini. Nah, kesalahan pemakaian, kesalahan manusia. Human itu manusia. Nah, human error. Nah, baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wajib atas kita semua untuk berlaku jujur. Nah, wajib untuk kita semua berlaku jujur pada seluruh apa yang kita ucapkan, pada seluruh perbuatan kita, dan pada seluruh sendi-sendi kehidupan kita.
Apapun profesi yang kita jalani, apapun pekerjaan, yang kita jalankan, hendaknya menghiasinya dengan kejujuran. Kalau Anda pedagang, hiasi dengan kejujuran. Anda pegawai, hiasi dengan kejujuran. Apapun pekerjaan kita. Nah, jemaah sekalian, sebagai tambahan, sebab ini jujur mendatangkan keberkahan. Nah, ada hal lain yang juga bisa mendatangkan keberkahan. Nah, dan di sini saya lihat masih ada yang belum ke sana. Iya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika ada orang yang sudah menikah? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Doa keberkahan menunjukkan bahwa pernikahan itu ada keberkahan di dalamnya. Nah, ada keberkahan di dalamnya. Ini juga motivasi ya bagi yang belum menikah. Mau mendapatkan keberkahan, silakan pilih jalan-jalannya. Nah, salah satu jalannya apa? Menikah. Nah, dan salah satu saudara kita ini, namanya siapa itu? Ismail. Itu kapan? Rabu. Hari Rabu dia menikah untuk meraih keberkahan. Nah, saya mewakili beliau mengundang kita semua untuk menghadiri undangan beliau. Yaitu di Jalan Haji Hasan. Nah, di dekat klinik mata apa itu? Ainin. Rabu. Waktu makan siang. Nah, bagi yang berpuasa itu boleh memilih. Nah, menghadiri undangan silahkan dan tidak makan di sana. Nah, dan yang mau makan juga tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau sudah berpuasa pada tanggal 9-nya. Wah, subhanallah. Nah, silahkan. Taib. Dan bagi yang belum menikah, niatkan untuk segera menikah. Niat sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau ditambah dengan juhud, kesungguhan dan berusaha. Nah, termasuk di antara kita ada yang memang punya niatan tersembunyi, punya cita-cita terselubung, ingin menambah. Nah, silahkan mentahqiq dengan memperhatikan kondisi dan keadaannya. Saya kira ini bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Naam, kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan, saya persilahkan. Baik. Iya, silakan. Pembeli menanyakan harga barang. Oh, asalnya barang. Nah, lalu kita bilang rahasia. Hah? Nah, sebaiknya itu disampaikan. Sebaiknya. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Nah, maksudnya ketika ditanyakan, ini barang asalnya dari mana? Itu kan menunjuk kepada daerah atau tempat. Bilang saja ini buatan Indonesia, buatan dalam negeri, buatan lokal. Nah, itu kan sudah menunjukkan asal. Nah, kalaupun kita menyebutkan dari toko teman saya, kan begitu. Dari toko teman saya atau dari tempat teman saya yang juga menjual yang seperti ini. Nah, itu tidak jadi masalah. Sepanjang teman Anda ridho, Anda jualkan, tidak ada masalah. Itu memenuhi syarat jual beli. Sebab yang namanya menjual, salah satu syaratnya dia menjual barang miliknya atau barang yang dikuasakan untuk dijual. Nah, kalau barang tersebut bukan miliknya, dia mesti mendapatkan kuasa untuk menjualnya. Nah, itu hukumnya sama dengan status dia pemilik. Baik, tidak ada masalah. Nah, ada yang lain? Oh, iya, silakan. Terkait dengan pembahasan minggu lalu masalah dulu, sebenarnya saya bertanyakan minggu lalu tentang waktu
Oh iya. Dulu yang dibahas yang lalu itu identik atau sama dengan penggelapan, penyuapan atau gratifikasi. Iya. Ustaz. Dan bahayanya itu adalah menimbulkan kerugian negara dan juga kerugian pribadi. Saya pernah membaca salah satu media tulisan di media cetak. Judul media itu, tulisan itu robohnya sebuah iman. Salah satu pembahasan di situ, pembahasannya menyatakan bahwa mendapatkan suatu jabatan, kedudukan maupun pangkat, termasuk pekerjaan, dengan cara menyuap atau manipulasi merupakan perbuatan yang dilarang. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustaz, pada Ustaz menurut agama atau syariat, bagi orang-orang yang menikmati hasil daripada penyuapan tadi ini atau gratifikasi ini, sedangkan dia sudah berhenti melakukannya tapi masih ada dia lakukan, artinya hasilnya itu masih dia nikmati, apakah hal ini dikategorikan haram atau tidak seperti yang dijelaskan dalam tulisan tadi ini? Baik. Iya. Nah, ini pertanyaan yang saya sampai berkeringat ini. Nah, cuman yang saya pahami dari pertanyaan ada dua bentuk. Ada bentuk gulul dan ada bentuk riswah. Riswah itu penyuapan, menyuap. Ya, ini keduanya punya hukum yang berbeda. Ya, menyuap dengan korupsi. Nah, ya. Kalau gulul dimaklumi, dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, itu diharamkan. Konsekuensinya, ya, kembalikan apa yang sudah pernah dikorupsi. Kalau tidak, itu akan menjadi rantai akan membebani Anda pada hari kiamat. Nah, adapun riswah maksudnya menyuap. Iya. Menyuap kalau tadi untuk mendapatkan pangkat, jabatan atau termasuk pekerjaan. Nah, asalnya menyuap itu diharamkan. Nah, bahkan keduanya yang menyuap dan yang disuap, ya, itu sama-sama mendapatkan dosa yang sama. Nah, hanya jemaah sekalian, kadang ya, seseorang tidak bisa mendapatkan haknya, ya, kecuali dengan cara seperti itu. Ya. Seseorang tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan cara seperti itu. Iya. Sebab adanya oknum-oknum tertentu yang menghalang-halangi haknya. Contoh, iya. Seseorang yang ingin menjadi anggota TNI, Polri atau menjadi PNS. Iya. Mulai dari berkas, iya, sesuai kualifikasi. Istilahnya lulus berkas. Nah, ikut ujian, ikut tes. Iya, kalau di TNI dan Polri lebih banyak lagi tes-tesnya. Semuanya lulus. Seharusnya dia lulus dengan semua itu. Tapi ternyata ada oknum yang menghalangi. Dan oknum itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Sehingga yang tadi yang harusnya mendapatkan haknya dengan jujur, dia tidak bisa dapatkan haknya dengan jujur. Iya. Maka ini oleh para ulama itu dibolehkan dia melakukan itu untuk mendapatkan haknya. Dan itu dikategorikan bukan termasuk penyuapan. Iya, tapi untuk mendapatkan haknya. Yang termasuk kategori penyuapan, iya, yang diharamkan adalah mereka yang memang dari awal tidak memenuhi kualifikasi. Iya, berkas tidak diterima. Tidak lulus berkas misalnya. Atau berkasnya lulus, tapi begitu tes nilainya tidak mencukupi. Ikut ujian nilainya tidak mencukupi. Asalnya tidak lolos. Asalnya memang tidak bisa masuk. Tapi untuk memasukkan dia mesti menyuap. Nah, ini yang diharamkan. Sebab itu bukan haknya. Itu bukan haknya sama sekali.
dia tidak punya hak di situ.